Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pak Yaya minum apa itu? Baik. Pak Joy. Ya, Ustaz. Pak Joy. Ya, Ustaz. Ya, sudah siap? Siap, Ustaz, insyaallah. Baik. Coba lihat hasil terjemahnya. Saya share screen ya, Ustaz. Oke. Mohon maaf, sebentar Pak Yaya, tolong videonya dimatikan dulu. Videonya. Terima kasih. Silakan Mas Joy. Ini Ustaz yang sudah ya, kelihatan ya? Kita sekarang ayat berapa ya? 19, Ustaz. 19. Al-Qasayyibin kan sudah ya? Bukannya 20. Sekarang ayat 20. Iya, 20 Ustaz ya. Baik. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa iza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama yakadu itu awalan ya, akar katanya kadu. Kada. Ya. Akar katanya kada dong. Ada ya, kada saya. Ada hampir-hampir. Lalu al-barku itu awalan al, akar katanya baroko. Kilat. Lalu yakhtofu, menyambar mereka itu awalan ya, akar katanya khotofa. Absorohum awalan a dan akhiran hum, akar katanya basoro, penglihatan. Kulama ini sebentar, absorohum apa artinya? Penglihatan mereka. Iya. Penglihatan mereka. Ya, terus kulama itu dari kala dan ma ya, Ustaz ya? Sekali-kali tidak ya, dari bukan. Kulama itu kula setiap ma apa ya? Oh, setiap kali. Oke, lalu doa menerangi lahum itu mereka ya, Ustaz. Kepada mereka. Masyau itu akar katanya masya. Mereka berjalan fihi di dalam ya. Wa iza dan apabila fi di dalam, hi itunya. Oh, di dalamnya. Di dalamnya. Wa iza dan apabila adlama itu akar katanya zolama ya. Iya. Gelap. A-nya itu jadi aku artinya, Ustaz. Apa? Kan adlama, kalau aku kan adlamu, ya kan? Nah, gelap saja. Gelap aja. Alaihim, atas mereka, komu, ini akar katanya koma, mereka berdiri. Iya. Walau dan jikalau sya'a itu menghendaki, akar katanya sya'a juga, Allah la jahaba itu akar katanya jahaba. Hilang atau pergi ya. La-nya itu jadinya apa, Ustaz? La jahaba. Sungguh. Ya, sungguh dahaba, ia menghilangkan gitu dong. Iyanya ya Allah.
Iyanya diambil dari yang mana, Ustaz? Kalau fa'ala, dhahaba kan di fa'ala kan akar kata kan? Ya. Ya kan, saya katakan akar kata itu kata gantinya adalah dia. Ya kan? Oh, Gitu. oke. Ya, oke. Ya, ngerti, Ustaz. Oke, baru bisamihim akar katanya sama'a, awalan bi sama him, jadi pada pendengaran mereka ya. Wa absorihim sama awalannya itu wa, awalannya a sama him. Basoro akar katanya penglihatan juga, penglihatan mereka. Inna sungguh Allah ala atas kula setiap syai'in itu akar katanya sya'a sesuatu, kodir akar katanya kodaro maha kuasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa. Ya. Baik. Tadi kan ayat 19 ya. Ayat 20. Ibu ingat ayat 19 itu ya, variabelnya seperti apa? Ya, saya akan ulang terangkan ayat 19 ya. Mana ya? Maaf ya. Baik, perhatikan ya. Saya mau ulang lagi di Al-Qasayyibin ya. Bapak perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat yang tidak diduga-duga. Jadi dalam bahasa Arab itu ya ada hujan yang biasa ya, ada tanda-tandanya, misalnya banyak awan, gelap, itu namanya matar. Tapi kalau hujan lebat, tiba-tiba turun, tadinya panas, itu namanya sayyib. Di dunia ini ada ya satu negara yang sering sekali sayyib itu turun, di Inggris tuh. Orang kemana-mana bawa payung, takut hujan turun, padahal dalam keadaan panas. Nah, ini sayyib ini adalah perumpamaan kan? Ini perumpamaan buat apa? Ini perumpamaan buat wahyu, buat Al-Quran. Minas samai, dari langit. Nah, hujan turun dari langit. Ya, Al-Quran juga turun dari langit. Jadi variabelnya sama. Nah, sayyib itu turun tidak diduga-duga. Al-Quran juga sama. Tidak diduga-duga, itu yang paling ditakuti oleh orang munafik. Orang munafik berbuat apa, lalu turun ayat. Tidak pernah mereka duga tuh, ayat itu mau membuka aib mereka. Gitu ya. Jadi ini sedang berbicara tentang siapa? Tentang orang. Terus kalau hujan itu menyuburkan tanah, menyuburkan bumi. Al-Quran menyuburkan hati. Oke Pak? Fihi, di dalam sayyib itu, fihi di dalamnya, di dalam ini nih, dalam hujan yang lebat itu, zulumatun, ada banyak sekali kegelapan. Bagi siapa itu? Bagi orang munafik, ini kan sedang bicara orang munafik nih. Bagi orang munafik, di dalam hujan itu banyak sekali kegelapan. Waradun, dan halilintar, banyak sekali ayat-ayat. Bagi orang munafik, Al-Quran itu, aduh,
gelap deh. Ya, ada halilintar. Ya, apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu memekakkan telinga, luar biasa. Ini haram, semua tidak boleh. Ya, hal-hal yang mereka justru inginkan itu. Wabarakun dan kilat. Ya, terkadang ya benar juga apa yang dikatakan oleh Al-Quran, tapi itu sebentar saja mereka itu melihatnya. Ya, kayak kilat. Ya ja'aluna asabi'ahum, ja'ala memang artinya apa? Artinya meletakkan kan? Maaf, artinya menjadikan. Ya. Tapi kalau dia dirangkai dengan fi, ja'ala artinya meletakkan. Oke ya? Yang pernah belajar bahasa Arab, diperhatikan baik-baik. Ya. Ja'ala plus fi artinya meletakkan. Ya ja'aluna mereka meletakkan asabi'ahum jemari mereka fi adhanihim pada atau di telinga-telinga mereka. Jadi bukan menjadikan jemari mereka di telinga. Ya, sulit kita memahaminya. Tapi kalau mereka meletakkan jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq. Min ini artinya karena ya, namanya litta'lil. Ya. Ya, karena suara-suara yang kencang, suara-suara yang memekakkan telinga. Mana tuh? Ya ayat-ayat Al-Quran itu bagi mereka ya nggak enak didengar, tuh, memekakkan telinga. Ya azan bagi mereka nggak enak, enak dengerin kidung, gitu kan? Hadharul mauti, ini berarti nih, ini berarti masdar nih. Ya. Buktinya nih al-mauti bukan al-mauta, jadi bukan kata kerja ini. Asalnya hadharu, hadharun. Nah, hadharul mauti ini lita'lil juga karena takut mati. Wallahu, dan Allah muhitun maha menguasai atau maha meliputi. Muhit itu ya kalau dalam bahasa peperangan itu artinya mengepung. Jadi Allahu dan Allah mengepung bil kafirin orang-orang kafir. Kok banyak gak diterjemah? Ahata bi, muhitun bi ini satu paket. Begitu seperti yu'minuna bi. Gitu. Baik ya. Dan Allah maha menguasai, maha meliputi, maha mengepung orang-orang kafir. Baik. Ini apa namanya? Namanya masal, itu bahasa masal. Kemarin kan ini masaluhumnya. Bahasa masal, perumpamaan itu ya di Allah ciptakan, Allah suguhkan kepada manusia supaya itu tergambar, ya, tergambar di hadapan kita bahwa seperti itulah ya keadaan orang munafik. Ini cara, ya, salah satu metode untuk memasukkan pelajaran kepada manusia. Ya, terkadang dengan cerita Nabi Isa, Nabi Musa. Ya. Nah, sekarang kita di sini ya, Pak Jai. Ya Ustaz, ya Ustaz. Pak Jai itu ya, sebelum belajar metode Granada seminggu kemarin tuh, belajar bahasa Arab di mana? Nggak ada Ustaz, saya lulusan IT Ustaz, nggak ada basic bahasa Arab. Ya, from zero ya. Ya, cuman ngaji aja Ustaz, ngaji tahsin aja. Ya, ngaji juga tahsinnya masih diberes ya. Ya. Yakadul barqu. Yakadu hampir, al-barqu kilat itu yakhtafu absaruhum, menyambar penglihatan mereka. Ya. Ini kemana nih arahnya? Ya ini Al-Quran ini bagi mereka ada kilat. Ya. Hampir saja penglihatan mereka itu jadi buta. Karena sedemikian terangnya itu Al-Quran.
Ya, kayak kita ya, mata terkena tembakan matahari bisa buta. Baik. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Setiap kali kullama ya. Adha'a menerangi. Adha'a iya kilat ini ya. Adha'a asalnya doa. Adha'a itu ikut kemana itu ya? Nah, dia itu ikut kemana ini? Waktu kita mempelajari ini, Pak Joy, perhatikan ya. Yes, Ustaz. Waktu kita belajar kata kerja bentuk lampau ya. Adha'a itu yang ini nih. Af'ala. Asalnya kan doa, ya enggak? Adwa'a, adha'a, gitu. Jadi ini kata gantinya semuanya dia nih yang kayak gini. Ya. Kembali ya. Kullama setiap kali adha'a kilat itu menerangi, nanti kalau kita sudah banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itu kita akan tahu ya. Allah itu membedakan, atau Al-Quran itu membedakan antara dia sama nur. Kalau dia, wa ja'alal qamara nura wa syamsa diya'a. Itu kalau apa namanya nur itu cahaya, kalau dia itu sinar. Lalu apa bedanya? Beda. Kalau dia itu selalu Allah tunjukkan atau Al-Quran tunjukkan untuk cahaya yang keluar dari barangnya. Misalnya matahari itu pakainya dia, matahari itu bintang. Tuh. Bintang tuh bukan bercahaya dengan sendirinya, enggak. Bintang itu menurut Al-Quran adalah lampu. Ya. Artinya untuk dapat bercahaya, bintang itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya namanya helium. Tuh. Nah, matahari itu termasuk salah satu bintang. Jadi dia bersinar, matahari itu bersinar dari dalam dirinya dengan adanya helium itu. Nah, bulan itu pakainya nur, cahaya. Kalau nur itu tidak dari dirinya, dia pantulan saja. Baik ya. Kullama setiap kali adha'a, ia menerangi, ya ini nih, ya kilat itu, lahum kepada mereka, pada orang-orang munafik ini, masyaw mereka berjalan fihi di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam terangnya kilat itu. Waduh, ini menguntungkan nih, ikut kayak gitu tuh orang munafik. Waduh, Islam ya. Ini benar nih Quran, ikut. Padahal semuanya benar. Tapi ikutnya sebentar aja. Ya, kesannya loh, kok ini gelap lagi? Wa idza azlama, dan apabila gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti atau mereka berdiri. Ya kalau gelap, bagaimana bisa berjalan? Ya gelap, nggak ada cahaya. Ya, kita ini bisa berjalan ya kalau ada cahaya. Cahaya itu dalam Al-Quran namanya hidayah. Tanpa cahaya nggak bisa. Ya, tanpa petunjuk nggak bisa. Ya, saya mau nengok anak ke Gontor bawa mobil sendiri pakai GPS. Pakai GPS itu kan dia kasih rute tercepat. Tiba-tiba naik gunung, turun gunung. Ya, tapi memang itu lebih cepat sepertinya ya. Nah, begitu kehilangan sinyal, waduh pusing kan.
baru urusan jalan aja tuh, ya belum urusan agama. Ya, perumpamaan ini penting ya. Kayak kita ya untuk urusan dunia butuh ilmu, ya urusan akhirat apa lagi? Ya, orang mau jualan saja harus tahu ilmunya, mau jualan pakaian harus tahu dia ilmunya. Dia bandingkan ya pakaian yang ada di Sogo, yang ada di supermarket, yang di toko-toko biasa, yang di yang di pameran-pameran, yang di bazar-bazar. Baru dia datang ke Tanah Abang, yang ini harganya di sini sekian. Nah, dia bisa tentukan harga. Itu urusan dunia tuh. Bagaimana dengan urusan akhirat? Ya. Baik. Walau sya'allahu walau. Perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Apabila Allah mengatakan walau, atau Al-Quran ada kata lau, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Bisa difahami itu? Halo? Pak Joy? Ustaz, ya Ustaz. Ya, semua mesti paham. Kata lau di dalam Al-Quran itu menunjukkan kebalikannya. Oke? Ya. Jadi walau sya'allahu, andaikan Allah menghendaki, berarti Allah tidak menghendaki. Gampang kan? Kaidah tuh Pak Janya. Itu sastra. Jadi kapan ada lau di dalam Al-Quran, itu pasti yang terjadi kebalikannya. Misalnya ya, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون, dan seterusnya. Dalam surah Zukhruf. Andaikan bukan untuk menghindari terbentuknya satu umat saja, niscaya kami akan jadikan untuk rumah-rumah orang yang kafir kepada Ar-Rahman, ya, loteng-lotengnya dari perak, gentengnya dari perak, dari luar kelihatan mereka berada di tangga mana. Wah, tapi itu tidak terjadi, namanya walau. Ya, kenapa? Karena buktinya orang kafir banyak juga yang miskin. Baik. Walau sya'allahu, andaikan Allah menghendaki, la dhahaba. Payah ya. La-nya ini kan sungguh atau pasti. Pasti dhahaba, ia pergi. Gitu gak? Iyanya nih, ya Allah nih. Bisam'ihim, dengan pendengaran mereka. Pendengarannya dibawa pergi oleh Allah. Wa absarihim, dan penglihatannya dibawa pergi oleh Allah. Ya jadi budak dan tuli sama dan buta. Maka zahababi di sini artinya menghilangkan. Itu kata-kata yang diperhalus saja ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kata zahababi bisa juga artinya berpendapat. Misalnya Zahabal Imam Fulan, Imam Syafi'i bi'anna, dan seterusnya. Berpendapat. Baik, la dhahaba, pasti atau niscaya Allah menghilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka. Ya, bi-nya ini satu paket dengan dhahaba, ya. Bukan niscaya Allah menghilangkan dengan pendengaran mereka. Enggak. Dhahaba bi itu satu artinya menghilangkan. Ya. Atau kalau mau, ia pergi dengan, pergi membawa, ya, tapi nggak begitu, ya, logika bahasa kita sudah tidak begitu, berbeda ya, paling enak menghilangkan. Itu artinya apa? Itu orang yang main-main dengan Al-Quran ya, orang yang menyikapi Al-Quran seperti petir. Dia kalau ada petir
apa namanya, kalau ada Al-Quran dia tutupi itu telinganya, nggak mau dengar Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran berbicara yang menurut mereka menguntungkan, mereka mau mengikut. Kalau menurut mereka tidak menguntungkan, apa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh ini. Ya, waduh, nih gelap lah kita ikut Quran begini, nggak enak. Mereka berhenti. Ya. Nah, orang seperti ini, andaikan Allah mau, bisa saja langsung dibutakan matanya, langsung ditulikan telinganya. Tapi uniknya ya, kenapa telinga dulu ya, pendengaran dulu, bukan penglihatan dulu? Ya. Kenapa itu? Karena memang manusia itu mendengar dulu, baru melihat. Kalau kita kan kita kerja siang malam, gitu kan? Kalau dalam Al-Quran itu selalu malam dulu yang disebut. La ilaha illallah. Baik, innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Ya, ingat mahanya ada di mana? Pak Yaya. Qadir maha kuasa, mahanya itu ada di mana? Di kodirnya ya, atau di syai'in. Di Pak Yaya coba di-unmute sendiri coba. Adanya di Qadir, Karim, Alim. Ya, aku mau tahu adanya di mananya. Dia. Iya, pintar. Adanya di sisipan ya. Iya, sisipan ya. Adanya di sisipan ya. Gitu dong. Sip, alhamdulillah. Orang belajar metode Granada itu harus smart. Amin. Alim, Gitu. Karim. Ya. Ya. Gofur. Gofur, kan sudah kita lewati itu. Iya. Nah, waktunya sudah habis apa belum nih? Belum, saya belum. Panjang. Masih banyak ya? Masih saya banyak. saya belum Baik. kebagian. Ini sudah selesai saya menerangkan ayat 19 sama 20. Saya tanya sebentar Pak Ustadz. Pak Kiai. Bentar dulu. Saya mau tahu ya, saya mau kesepakatan nih. Bapak, Ibu dengan cara seperti ini sepakat apa tidak usah diterangkan? Maksudnya tidak usah ditafsirkan. Oh, tafsirkan. diterangkan Ustaz. Diterangkan. Oke. Ya. Ya, ini kan kita belajar terjemahnya, terjemah sudah kita lewati lah, ya langkah-langkahnya. Kita sambil praktek, sambil dapatkan tafsirnya ya. Dapat sastra, dapat tafsir. Ya. Oke. Siapa yang tadi yang mau tanya? Silakan. Saya kan tadi pagi saya mengenai aukasoyibim, kata saya kan dari soyaba. Saya cari di 3 kamus adanya asoba, menimpa. Soyaba nggak ada karena ya-nya diganti dengan alif. Soba Pak, di soba ada. Iya, soba itu menimpa. Kemarin kan saya katakan juga saya pikir dari soba. Soba itu ya menimpa. Kok menjadi hujan gitu loh. Gimana? Siapa bisa jawab dong? Kemarin kan jadi soyaba saya cari nggak ada, maka adanya di soba atau asoba. Musibah. Seperti musibah, menimpa. Kok jadi hujan itu gimana ya? Sama Pak Joy bisa dijawab? Saya nerjemah ini masih ngikutin kamu Ustaz. Langsung lihat kasoibin langsung seperti hujan lebat di situ. Iya, di ini seperti hujan lebat, tapi di kamus itu soba, asoba, menimpa, musibah. Iya benar. Soba yasibu, asoba yusibu, musibah. Ustadz Bani bisa bantu mungkin? Enggak tahu nih, saya bisa jawabnya enggak nih. Pertanyaannya sulit.
Baik ya. Ya, nggak apa-apa. Ini dia. Maaf. Mana tadi ya? Ini soba yasubu soban turun. Iya, Asoba menimpa. menimpa. Ya, Pak? Iya betul, menimpa. Asoba menimpa. Terus kasoyibin seperti hujan lebat. Iya, itu dia. Maksud Bapak itu apa hubungannya gitu kan? Betul. Nggak ada hubungannya. Tapi hujan itu pasti menimpa. Nggak ada hujan nggak menimpa. Oh. Disebut sayyib itu karena menimpa setiap yang ada di bawahnya. Oh. Tapi dia memang istilah khusus ya, sayyib itu untuk hujan lebat yang tidak diduga-duga. Oh gitu, ya. Begitu kata kamus Siap. aslinya. Ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Kok ini ada musibah itu kan, musibah. Apa hubungannya? Ya coba kalau hujan terus memang nggak jadi musibah. Iya, iya. Ya kan? Nah, di sini ya saya ini nggak pernah hujan itu, kalau hujan sampai 3 jam tuh bisa banjir. Bisa masuk rumah air. Ini baru 16-20 menit saja udah masuk. Kenapa? Karena di jalannya air itu ditutup di polusi udara itu. Berarti udah tafsir ya, kalau gitu hujan sudah menjadi tafsir. Iya Pak. Iya. Bapak seperti falaha sama aflaha. Ya kan, falahanya bertani. Iya. Ya kan? Iya. Aflahanya beruntung. Iya. Mungkin boleh jadi kan kita berpikir banyak petani yang nangis. Ya nggak karena rugi. Ya, diserang orang, diserang tikus. Ya, harga urea mahal. Tapi Al-Quran mah itu bukan tanpa korelasi, ada korelasinya. Iya. Kemarin kan Pak Yai bilang yang penting bercocok tanamnya ini kan hidup ya bercocok tanam. Benar. Menanam amal baiknya. Benar. Iya. Jadi Bapak kalau buka di Quran itu tentang beruntung, Iya. itu ada yang dari aflaha, qad aflahal mu'minun. Iya. Ulaika humul muflihun. Itu Iya. beruntung tuh. Tapi itu satu keberuntungan yang diperoleh dari cocok tanam. Iya. Oh. Cocok tanam apa? Cocok tanam amal soleh. Amal soleh, ya. Ya Pak ya? Iya. Nah, ada korelasinya kan? Ada. Ya. Terus yang kedua, kata faza. Ya Pak? Ya. Kata faza. Faza, ya. Faza juga artinya beruntung kan? Iya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad Iya. faz. Siapa Iya. yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Iya. Ya, itu untuk di akhir dunia juga sama. Tuh, apa katanya? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang besar, keberuntungan yang besar. Ya. Apa bedanya aflaha, falaha sama faza? Gitu kan? Iya. Ini beruntung, ini beruntung. Nah, kalau dari falaha, yang aflaha itu beruntung dari bercocok tanam. Ya. Tapi kalau yang faza itu beruntung dari perlombaan. Oh. Perlombaan berbuat baik. Oh, fastabiqul khairat. Ya, ya, ya. Makanya kalau orang Arab itu mengatakan al-faiz al-awwal. Juara 1 dari faza itu, Pak. Iya, iya. Gitu ya. Apa yang dilombakan? Yang dilombakan oleh Allah adalah amal soleh. Gitu kan? Iya. Apa yang dilombakan oleh Allah? Yang dilombakan oleh Allah adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin taat kepada Allah dan Rasulnya akan semakin berjaya. Iya. Terus yang ketiga, keberuntungan dari kata fatah.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada itunya, juz bang sekali. Ya, oke. Tuh, tapi kalau fatah ini kemenangan atau keberuntungan negara atas negara lain. Bagaimana itu didapat? Itu didapat dari al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu apa? Yaitu masalah loyalitas kepada pimpinan, loyalitas kepada umat. Tapi itu juga mesti dibahas secara pelan, secara hati-hati supaya tidak melahirkan teroris. Ya. Gitu. Kalau enggak, itu teroris itu masih semua teroris itu membahas tuh al-wala wal bara, tapi diselewengkan. Ya. Gitu. Ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an memang ada banyak. Tuh. Tapi semua ayat-ayat perang itu hanya berlaku di daerah konflik dan saat konflik. Ya. Daerah perang. Ya. Karena hukum awalnya perang itu dalam Al-Quran haram. Oke, Pak. Dalam Al-Quran tuh. Jadi berurutan dari haram ke izin baru perintah. Untuk perang tuh. Pertama diharamkan. Kedua diizinkan karena diserang kan. Karena dizalimi gitu. Ketiga diperintah karena dikeroyok. Ya. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Baik. Sekarang ada lagi yang mau bertanya? Enggak, alhamdulillah. Oke, Ayat sekarang kita di ayat 21. 21. Siapa mau? Silakan. Saya. Siapa? Saya. Pak Yaya, silakan. Ya, sebentar saya share screen. Dari mana? Terus. You cannot. You cannot. Karena apa? Karena screen-nya masih saya pakai. Silakan. Oke. Sekarang not deh, Pak. Share Not apa kan? Ya, sebentar. Silakan. Gimana ya cara ini udah keluar, lupa lagi caranya nih. Masa kalah sama anak muda? Tar. Nah ini dia. Alhamdulillah. Jangan kalah, pokoknya sama Pak Joy jangan kalah Pak ya. Waduh, dia IT Pak, saya. Lanjut Pak, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, Musyair Rashid. Yalla, irfa' sautak. Khair. Ya ayyuha, huruf nida, harfu nida, panggilan. Iya, Pak. Anasu, munada yang dipanggil. Anasu, munada yang dipanggil. Nasu dari kata alif lamnya awalan manusia. Kemarin diterangkan sama Bani Hasim tuh. Ada tiga akar kata dari nas itu. Dari anasa, dari nasia, sama dari annasa. Itu udah diterangkan sama Bani Hasim. Wahai manusia, terjemahannya, itu munada, yang depannya huruf nida, yang belakangnya anasu, munada yang dipanggil. Makanya dia tunggal menjadi domah. Anasu, kalau Rasulullah, ya Rasulullahi. A'udzu, A-nya. Bukan. A'udzu u'budu. A'budu. Ya, bacanya dan a'budu dong. U'budu karena huruf tengahnya u. U'budu amr. Fi'il amri. Wawunya ini wawu fa'il, mereka. Kalian, ya. Dari wawu alif pada kata kerja bentuk perintah artinya kalian. Antum, kalian.
Beribadahlah kalian, terjemahannya. Robbakum, asalnya robba, kumnya idofah, mudofun ilaih. Robbanya mudof, kumnya mudofun ilaih. Robbakum, Tuhan kalian. Pak, mudof ilaih itu apa bahasa kitanya, Pak? Bahasa kitanya itu majemuk. Iya, kata majmuk kan. Kata majemuk. Alladzi isim mausul. Iya. Berarti orang-orang yang. Orang enggak yang aja. Ya, Masa yang. Allah jadi orang-orang yang. Ya, yang. Yang. Kholakokum, dari kata kholako yahluku, mencipta. Yang. Kumnya mudofun ilaih. Bukan. Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Itu Maf'ul bih. objek penderita itu. Objek penderita. Ya, Iya. maf'ul bih, mansub. Fi mahali nasbin. Walladzina wawaw atob alazi yang. Orang-orang yang. Orang-orang yang, isim mausul. Min, huruf jar. Qobli, majrur. Qoblikum, qoblinya mudof. Kumnya mudofun ilaih. Sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Min diterjemah nggak? Min, kan ada qobla. Enggak diterjemah. Iya, sip. Sip, kan kemarin Pak Kiai yang ngajarin. Kalau setelah zorof, setelah qobla, setelah di atas, di bawah, nggak diterjemahin. Iya, sip, Pak. Aduh, nih, pelajaran S2 IIK itu, Pak. Gimana gurunya dong? Min qoblikum. Sebelum La'ala kalian. itu la'ala saudaranya Ina. Saudaranya. La'ala saudaranya Ina. Kum. Bukan saudaranya Nini. Saudaranya Ina. Kum berarti isim Ina. Isim la'ala. Agar kalian. Tatakun. Taknya awalan. Waunaknya akhiran. Asalnya dari tako. Ini wako. Oh. Dari ko. Wako. Gimana cara mengurainya itu? Mengurainya huruf ilat ini. Wako, wakoya. Yaki, wakoya. Takwa. Takwa ini masdar. Tatakun, agar kalian bertakwa. Tapi ini kalau adalah alakum tatakun, kalian pasti akan bertakwa kalau kalian mengikuti perintah-perintah Allah. Katanya begitu. Keren. Ya, udah demikian. Terima kasih. Baik. Baik ya. Ya. Sekarang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Saya keluar dulu ya ininya ya. Keluarlah. Mau keluar kemana? Bukan ininya, apanya? Iya. Videonya sama itunya. Iya. Saya Kaliannya di mute. ya stop share, videonya di mute. Oke. Alhamdulillah. Dah. Siapa berani menantang Pak Yaya nih? Gimana Kiai dong? Baik. Bu, saya terangkan ya, Bu. Ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu. Asalnya kan abadah nih. Ya. Ya, ini pasti kata kerja bentuk perintah nih alifnya nih. Ya. Ya. Kalau bentuk lampau abadu, ya kan? Abadu, ya kan? Asalnya ini u'budu, sembahlah oleh kalian Rabbakum. Saya sudah jelaskan tuh kata robba dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu artinya banyak sekali. Ya, robba itu yang menciptakan itu robba, memiliki robba, mengasuh robba, mendidik robba, mengembangkan robba, mengatur robba. Robba tuh. Makanya kalau diterjemahkan Tuhan saja begitu ya, ada banyak kurang mewakili. Istilahnya apa ya? Istilahnya kata dalam bahasa Arab itu banyak sekali yang wadahnya besar, itu wadah maknanya besar. Sehingga
bahasa Indonesia itu untuk memadainya supaya sepadan gitu, nggak bisa karena terlalu kecil. Ya. Maka Bapak bisa perhatikan ya, buku-buku terjemah dari bahasa Arab, banyak orang tidak mau menerjemahkan kata Rabb. Kenapa? Karena mereka risau gitu. Kalau diterjemahkan Tuhan, itu ada makna yang, ada pesan yang hilang. Ya. Jadi ketika dikatakan ya Yuhannas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian rabbakum, yang menciptakan kalian, yang memberikan segala kecukupan buat kalian, yang mendidik kalian, yang mengatur kalian. Itu tuh maknanya tuh. Jadi kalau misalnya Rabbi sama Allahumma itu beda tuh. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, itu ada tekanan makna yang beda. Kenapa? Karena kalau pakai Allahumma itu adalah hak Allah untuk disembah. Tuh, kalau Rabbi itu kita sedang memuji Allah bahwa semuanya itu milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa. Itu kata Rabb. Tuh, kalau Allahumma itu seolah-olah kita mengatakan ya Allah, Engkaulah yang aku sembah. Aku minta Kau ampuni. Oke, Pak? Ya, siap. Ya. Gitu tekanan maknanya ya. Luar biasa nih ya Al-Quran. Bagaimana ini kalau Nabi Muhammad yang bikin? Nggak mungkin kan, sekolah TK saja enggak Nabi Muhammad. Iya. Ya enggak, sekolah TK saja enggak Nabi Muhammad. Kok bisa hebat kayak gini kata-katanya? Ya memang bukan kata-kata beliau lah. Iya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian rabbakum, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang memberikan segala kecukupan buat kalian. Alladzi khalaqakum, yang khalaqa, telah menciptakan kum kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, maksudnya telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, la'alla, agar, gitu enggak? Ya. Kum kalian tattaqun, bertakwa. Baik. Payah ya, dalam dunia tafsir, Ya. la'allanya Allah itu berbeda dengan la'allanya manusia. Ya, setuju. Alhamdulillah. Kenapa? Karena manusia berharap, Allah nggak berharap, Pak. Iya, betul. Jadi kalau la'alla artinya mudah-mudahan, Semoga. atau agar, atau semoga, nggak cocok buat Allah. Nggak cocok. Niscaya. Jadi la'allanya Allah itu litahqiq. Nah, itu dia. Saya bahasa Arabnya tuh. Litahqiq, betul. Apa tuh artinya litahqiq? Untuk menguatkan, memastikan litahqiq. Iya, La'alakum untuk memastikan. Iya. Untuk meniscayakan, la'allakum tattaqun, niscaya pasti kalian kalau beribadah, mengabdi, Iya. dari kata abadah kan, Iya. mengabdi kepada Tuhan kalian, pasti kalian bisa takwa. Iya. Jadi kalau hidup itu dalam rangka pengabdian kepada Allah, pasti hidup kalian bertakwa. Gitu kan? Nah, takwa itu apa? Kan tadi Pak Yaya katakan dari waqoyaki kan? Iya. Waqo kan artinya menjaga, ittaqoyataki artinya menjaga diri. Iya. Nah, orang yang bertakwa itu pasti orang yang dapat menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari apa saja yang berbahaya. Iya. Dari apa saja yang mengurangi kemuliaan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang diperjuangkan oleh Al-Quran adalah kemuliaan. Amin, amin. Jadi manusia itu yang diperjuangkan oleh Al-Quran buat manusia adalah kemuliaan. Yang ukurannya adalah takwa. Bukan kedudukan, bukan harta. Amin. Bismillah. Gitu kan? Iya. Baik. Oke ya. Ingat kan, ini tattaqun ini bagaimana prosesnya? Ya, tak depan tambahan. Wau nun itu
kalian akhiran. Oke. Takwanya masdar dari wako ya yaki takwaan. Itu masdar. Dia itu masuk di huruf ta bertasydid ya. 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 Ini Pak, maaf. Ya. Perhatikan. Ya. Oh ini kok gini ya? Pola tak bertasydid. Ya. Tak bertasydid. Seperti tattakhiduna. Oke. Tattakhiduna. Apa katanya? Ta dan huruf sebelumnya dibuang. Oke, Pak? Ya. Nah, kalau tadi kan bukan tattakhiduna kan? Tatakun. Nah, tattakun. Jadi gimana tuh? Nah, tattakun itu gini. Tattakuna. Oke, Pak. Maaf ya, susah nih nulis begini nih. Iya, iya. Oke ya. Jadi sekarang kita buang nih tak dua nih, dua tak nih. Oke Pak? Iya. Terus wawun kan pasti akhiran kan? Iya. Nah, tinggal dua Pak, tasydid sama qaf. Nah, kan pelajaran kita kalau tinggal dua kasih ya. Iya. Oke? Iya. Atau kasih alif. Nah, tinggal tasydid sama khoda nih Pak. Tasydidnya itu bisa akhoda, takhoda, atau waw wakhoda. Iya. Nah, ini juga sama ako, tako, wako. Kita kan sudah selesai kan mencari kata wako kan? Iya. Ini cuma untuk ngingetin aja Pak, jangan sampai lupa. Kalau ditanya tuh bagaimana itu prosesnya? Iya. Pokoknya tak bertasydid, pola tak bertasydid dengan syarat tidak jatuh setelah al. Iya. Maka tak dan huruf sebelumnya dibuang. Tasydidnya bisa alif, bisa tak, bisa waw. Iya. Oke? Oke, baik. Ilmu baru ini. Oh, ini meskipun baru juga mantap. Buat saya baru ini benar-benar saya belum pernah dengar dari sebelum-sebelumnya. Iya, Bapak waktu belajar huruf ilat di pesantren ngapain aja? Di LBIK Pak Yai, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Qur'an. Baik ya, itu sampai la'allakum tattaqun. Ya. Jadi, Bapak kalau lihat kata tattaqun ya, ya. Halo Bapak Ibu dengarkan baik-baik, perhatikan ya. Tattaqun ini kata kerja bentuk sedang. Ini continuous kata kerja. Jadi takwa itu bukan efek. Takwa itu adalah perjuangan. Oh, gitu. Menjaga diri itu berarti perjuangan. Jadi takwa itu harus diperjuangkan. Oh, gitu. Salah satu untuk memperjuangkan takwa, orang kalau memperjuangkan kemuliaan tidak bisa kecuali dengan takwa. Ya, pengen mulia hidupnya ya takwa. Ya, tuh. Gimana sih takwa? Takwa itu perjuangan, masih diperjuangkan. Menjaga diri itu masih diperjuangkan. Gitu ya. Tuh, jadi mesti aktif. Aktifnya gimana tuh? Ya, kan ini mengabdi kepada Allah. Semua dilakukan karena Allah. Dijamin nggak ada yang namanya nipu. Ya, nggak ada pemimpin nipu bawahan, bawahan menipu pimpinan, nggak ada. Ya, hidupnya untuk Allah. Matinya untuk Allah. Gitu ya Pak? Ya. Clear ya?
Sekarang di ayat 22. Siapa mau? Siapa? Halo, Bu Novareni. Assalamualaikum. Ibu, salam warahmatullahi, silakan. Saya mau share dulu, Ustaz. Ya. Ini hasilnya Ibu nih. Ya, Ya, oke, siap. Ibu di ayat ayat 22. 22. ya 22. 22. Alladzi ja'alakumul arda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, panjang dulu ya. Allazi yang ja'ala dia menjadikan lakumu bagi kumu kalian al-arda bumi firasyan akar katanya farasya artinya alif sesudah ra adalah sisipan, firasan artinya sebagai hamparan, wa dan as-sama langit, binaan akar katanya bana sebagai atap, wa anzala dan anzala akar katanya nazala menurunkan, mina dari as-sama langit, ma'an air, fa akhraja fa lalu, akhraja asal katanya kharaja mengeluarkan, bihi darinya, mina samarati buah-buahan, rizqan akar katanya razaqah sebagai rezeki, lakum bagi mereka, bagi kalian. bagi kalian, fala maka janganlah taj'alu kalian asal akar katanya ja'ala kalian menjadikan lillahi bagi Allah andadan akar katanya nada artinya berkumpul, andadan sekutu-sekutu, wa dan antum kalian ta'lamuna akar katanya alama kalian mengetahui. Allahu Akbar. Bu Novar ini pernah belajar bahasa Arab di mana? Saya pernah belajar online Nahwu dan Saraf, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau dari pendidikan tidak sama sekali. Saya sekolah umum dan kebetulan saya di bagian kesehatan. Alhamdulillah. Belajar online-nya berapa lama, Ibu? Nahwu sekitar 3 bulan. Saraf juga sekitar 3 bulan.
Jadi begitu belajar metode Granada langsung gampang aja, Bu? Jadi sebelumnya saya juga udah pernah beli buku metode apa waktu itu saya beli. Yang 60 hari bisa baca Al-Quran itu, Ustaz. Bisa terjemah Al-Quran. Jadi enggak bisa juga. Jadi kebetulan ini ada kawan dari grup waktu belajar Saraf menginfokan ada belajar tafsir terjemah Al-Quran metode Granada. Makanya saya coba aja ikut. Alhamdulillah cukup membantu. Sangat membantu, Ustaz. Oke. Boleh. Lebih rasional, Bu ya. Baik. Ibu bisa apa Ibu yang dimuliakan Allah? Masih semangat atau sudah pengen tidur nih pada? Semangat, Ustaz, semangat. Ya, oke. Sabar ya, sebentar lagi. Itu udah mau jam 11 baru. Baik, sekarang di ayat 22 ya. Alladzi yang ini ya, yang alladzi ini nih, Rabbakum nih. Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian al-ardo bumi firasyan. Apa tuh tadi itu Ibu terjemahkan firasyan itu? Firash itu ya dalam bahasa Arab tuh bisa artinya permadani, bisa artinya kasur. Firash tuh ya. Maksudnya apa? Bumi ini nyaman untuk ditempati. Satu ya. Terus yang kenyamanan ini harus dipelihara. Ya, bumi ini harus bersih terus, nyaman terus, dipelihara terus, gitu. Wassamaa dan langit binaan. Binaan sih bisa artinya bangunan ya. Meskipun yang dimaksudkan adalah atap. Tapi memang benar-benar langit itu merupakan bangunan yang sangat kokoh. Langit itu bangunan yang sangat kokoh. Ya. Bangunan yang sangat gagah. Lampunya saja nggak kehitung. Langit tuh. Bintang-bintang itu ada di bawah langit pertama. Nggak kehitung. Nggak pakai, waduh Allah rugi deh. Ya bikin bintang begitu banyak. Tuh, buat apa? Boros. Enggak, Allah Maha Kaya. Dikit aja bagi Allah. Ya, itu keindahan itu untuk menunjukkan keagungan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bangunan luar biasa. Ya, lampu yang yang melayang-layang. Langit yang tanpa tiang. Makanya akan ada saatnya di mana langit itu retak, di mana langit itu meleleh. Pernah dengar nggak? Langit itu meleleh? Belum, Ustaz. Ada ayatnya, yauma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-'ihni wa la yas'alu hamimun hamima. Akan ada hari di mana langit itu meleleh seperti timah. Artinya langit yang sedemikian kokohnya itu bisa meleleh. Ada saatnya itu. Itu beritanya cuma ada di Quran. Ya. Kapan itu yang nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu.
Kalau ada orang mengatakan nanti keluar dukun hari Jumat, bulan puasa, itu dukun itu. Ya. Kiamat sudah dekat, ya dekat itu bagi Allah, bagi kita masih jauh. Ya, Allah katakan iqtarabatis saatu wa ansyaqqal qamar. Ya, telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Ya, bagi Allah sudah dekat, bagi Allah apa saja dekat. Tapi Al-Quran itu mengisyaratkan kepada kita, misalnya ya, kiamat itu ditandai dengan padamnya matahari. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu padam atau dipadamkan. Kapan itu bisa padam? Kalau secara ilmiah, matahari itu heliumnya itu masih cukup untuk 5 miliar tahun lagi. Ya, tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada orang menyebut nama Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi orang masih pada menikah. Kiamat itu terjadi ketika manusia di atas bumi bukan hasil menikah. Nggak ada satupun yang hasil menikah, hasil perzinahan semua. Saat itulah terjadi kiamat. Ya. Baik. Jadi mengisyaratkan apa ini? Mengisyaratkan bahwa langit itu adalah bangunan yang kokoh. Wa anzala, dan telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Fa akhraja, lalu Allah mengeluarkan bihi, dengan air ini, minas samarati. Tadi Ibu tidak terjemahkan minnya kan? Min ini diterjemahkan ya. Tapi terjemahnya min ini berupa. Namanya min lil bayan. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu minas samarati, berupa buah-buahan. Rizqan, sebagai rizki. Annya ini artinya sebagai. Ya. Lakum, bagi kalian. Atau jadi, maka Allah mengeluarkan dengannya minas samarati, buah-buahan, boleh ya, rizqan, sebagai rizki. Lakum, bagi kalian. Ada satu lagi ya, lalu Allah mengeluarkan dengannya minas samarati, berupa buah-buahan, rizqan, rizki. Nggak enak ya. Enak, paling enak ini artinya sebagai rizki. Rizki itu apa? Rizki itu anugerah. Rizki itu adalah anugerah. Rizki itu ya, ini apa namanya ya, rizki yang bersifat fisik. Karena kita ya, akhlak kita bagus, akhlak anak kita bagus, juga itu rizki itu. Ya. Anak kita soleh, soleha, itu juga rizki itu. Ya, fala taj'alu, fala, maka janganlah, taj'alu, tak wawalifnya kalian, taj'alu, kalian menjadikan, lillahi, untuk Allah, andadan, tandingan-tandingan. Kapan itu? Kita menjadikan Allah sebagai tandingan. Apabila kita menyembah selain Allah, itu telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Apabila kita mentaati selain Allah dan Allah kita buang, aturan Allah kita buang, itu dengan menjadikan Allah sebagai tandingan. Ya, ilustrasinya seperti apa ya? Salah satunya, misalnya kita menipu untuk memperoleh uang. Peraturan Allah tidak kita indahkan. Itu juga namanya menjadikan selain Allah sebagai tandingan, menjadikan dinar atau uang sebagai tandingan Allah. Maka Rasul katakan, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, untuk Allah, andadan, tandingan-tandingan. Ini jamak nih, jamaknya dun. Wa antum, wa-nya bukan dan artinya Bu ya, wa-nya ini artinya sedang atau padahal.
Wa antum sedang kalian ta'lamun, mengetahui. Padahal kalian mengetahui atau sungguh-sungguh mengetahui. Baik, sekarang di ayat 23. Siapa mau nyoba? Ustaz boleh nanya dulu Ustaz. Silakan. Di ayat ini atau dari beberapa ayat sebelumnya itu kan selalu tempat manusia itu sepertinya di bumi ya gitu ya, penjelasan selalu seperti itu. Ya. Nah, tapi tren sekarang saya lihat banyak orang yang mencari tempat selain bumi kayak Mars atau apa. Itu gimana tanggapannya Ustaz? Yang pertama. Terus satu dulu. Ya, okay. Saya jawab dulu ya. Itu memang ya, di Mars kan ada air. Ya. Ya enggak? Al-Quran mengatakan وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami telah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi air itu sumber kehidupan. Ada air, manusia bisa hidup. Di Mars tuh sudah dipetakan tuh ya. Jadi untuk bisa hidup di Mars butuh minimal 5.000 orang hidup di sana. Dengan profesi yang berbeda-beda. Ada yang jual nasi uduk, nasi padang gitu. Kalau nggak bisa hidup. Ya, biayanya berapa? Nggak kuat Amerika. Rusia nggak kuat. Biayanya mahal sekali. So, maka Allah katakan, Allah menciptakan kalian dari tanah, Allah akan kembalikan kalian di tanah, Allah akan bangkitkan kalian juga di tanah ini, di bumi ini. Gitu ya Pak. Tapi dari Al-Quran sendiri Ustaz ada pernah menjelaskan nggak bahwa manusia ada kehidupan lain selain bumi, atau Allah menciptakan Iya. planet lain tuh ada makhluknya gitu kayak. Iya banget. Jadi makhluk Allah itu bukan di bumi saja. Di langit banyak makhluk Allah. Dan kalau Allah mau, mereka bisa dikumpulkan untuk rapat bersama. Gitu Pak. Berarti itu bukan fiksi ya yang dibuat-buat film sama mereka itu ya? Itu ada ayatnya ya. Saya kasih tahu. Bentar ya. Banyak banget yang dibuka. Dan kelihatannya nyarinya lama saya. Kata kuncinya lupa. Baik, Pak Joy, yang lain dulu, silakan. Pak Joy? Ya, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan berikutnya? Itu dulu cukup Ustaz. Cukup. Baik, siapa yang mau lagi berikutnya? Ayat berapa ya? Ayat
Ayat 23. Silakan. Ibu siapa? Pak siapa nih yang siap nih? Bu Siti Zubaidah? Halo? Halo. Ibu Siti Zubaidah siap? Halo? Belum? Halo. Kedengaran Ustaz? Bisa terjemahkan ayat 23? Ya. Bisa? Ya, kedengaran Ustaz? Bisa terjemahkan ayat 23? Ya. Iya, kedengaran. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in dan apabila kuntum kalian fi dalam roibi keraguan royaba ya asal kata mimma dari apa-apa yang nazalna kami turunkan asal katanya nazala ala atas abdina hamba kami asal katanya abada Fa'tu maka jelaskanlah, terangkanlah bi suratin dengan suratin satu surat min dari mislihi yang semisalnya katanya kasalah wad'u dan serulah da'a katanya syuhada akum syuhada penolong-penolong penolong-penolong kalian min dari dunillah selain Allah in kuntum apabila kalian shadiqin orang-orang yang benar asal katanya sodako Luar biasa. Terjemahannya bagus ya. Bu Siti Zubaidah pernah belajar bahasa Arab di mana? ya di IAIN Ustaz. Oh, jadi udah lewat lah ya metode Granada mah. Ya, alhamdulillah. Baik. Wa in kuntum dan jika kalian berada, kun kan adalah ya, fi raibin dalam keraguan, mimma dari apa yang nazzalna telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami fa'tu bi atabi itu artinya mendatangkan. Fa'tu bi maka datangkanlah oleh kalian bi suratin satu surat saja. Min berupa kayak minat samarat ini ya. Min berupa mithlihi semisalnya. Ya, rupanya semisal Al-Qur'an. Dari sisi apanya? Dari sisi pilihan katanya, dari sisi dari sisi sastranya, dari sisi bobotnya. Nah, wad'u dan panggillah, ajaklah. Da'a yad'u itu artinya bisa mengajak, bisa memanggil. Syuhada'akum saksi-saksi kalian atau penolong-penolong kalian. Min dunillahi. Minnya diterjemah enggak?
Min tidak diterjemah ya. Ada dengan dunia. Min dunillahi selain Allah. In kuntum jika kalian adalah shadiqin orang-orang yang jujur. Ya. Ini nih namanya tantangan. Jadi Allah menantang semua makhluknya yang ragu akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ragu, coba bikin satu surat saja. Satu surat saja. Ya, satu surat itu minimal 3 ayat ya. Inna a'tainaka al-kautsar, satu baris. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syadi'aka huwal abtar. Satu baris. Bisa enggak? Silakan kalian panggil seluruh manusia, seluruh jin ya, untuk menciptakan sebesar Al-Quran kalau kalian memang benar. Atau in kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur. Kata shadiq dari kata shadaqah juga artinya jujur, benar. Gitu ya. Ini namanya i'jaz. I'jaz ya, maka Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melaksanakannya dan tidak akan bisa melakukannya. Fattaqun nar, maka waspadalah. Oh ya, kok saya yang ada di bawah. Ayat 24, siapa siap? Ibu Nini. Tadi siang kayaknya ada yang minta ayat 24. Oh iya, siapa yang minta ayat 24 ya? Bu Insuprapti ya? Halo? Coba saya mute dulu. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran jelas. Kedengaran. Oh, baik. Coba ya Ustadz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Fa maka in jika lam tidak awalan tak menandakan engkau laki-laki atau dia perempuan, wawu alif kalian, fa'ala akar katanya berarti berbuat, wa dan kemudian lan tidak pernah atau tidak akan, fataku maka taku atau asal katanya dari, saya lihat di kamus ini ya Ustadz ya, apa namanya, saya punyanya Mahmud Yunus, itaku, jadi karena ditambah alif, tako, jadi karena 2 ditambahi ya Ustadz ya, atau begitu? Halo? Tadi saya sudah contohkan ya. Iya. Jadi artinya memelihara atau takut. Ya. Kemudian wawu alif kalian, alif lam awalan, an-naro, nur tasdid artinya sisipan, tinggal 2 kata, naro tambah alif, jadi an-naro api neraka, wakudu, kudu kayu bakar, Wakud itu kayu bakar. Wakud. Anas bahan bakar, wakud itu bahan bakar. Anas manusia, wa dan tijaroh akar katanya dari hajaro, jamaknya jadi al-hijaroh, betul ya Ustadz?
Dari hajara. Wa'idat ini saya cari adanya di apa ya? Adata atau ya? Dari ada. Ada. Di situ artinya jadinya adat atau apa bisa? Yang saya temukan adat. Ya karena ibu Kemudian, dari ada, taknya ini akhiran. Oh ya. Dari ada. Ada ya. Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Jadi maka jika kamu tidak bisa melakukan atau tidak mampu, maksudnya, dan pasti tidak akan mampu, fataku, maka takutlah kepada api neraka yang alati yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Begitu, Ustaz. Sudah bagus ya, tapi kurang detail ya. Iya. Fa'il lam taf'alu, fa'in maka apabila, maka jika lam tidak taf'alu kalian mengerjakannya, maka jika kalian tidak melakukannya, walan taf'alu dan tidak akan kalian bisa melakukannya. Bisanya dari mana? Dalam bahasa Arab itu ya, dalam bahasa Arab itu, misalnya ana seperti Rasul SAW ditanya, Iqra, bacalah. Ma aqra, dalam sebuah hadisnya, ma aqra. Ma aqra artinya aku tidak baca. Ya kan? Maknanya kan tidak. Iya, iya. Tapi ada kata kita bisa terima ma aqra itu artinya aku tidak bisa baca. Seperti orang mengatakan analah aku lurus, saya tidak makan nasi. Maksudnya saya tidak bisa makan nasi. Bisa itu satu kata yang bisa difahami dari redaksi ya. Walan taf'alu dan kalian tidak akan bisa melaksanakan. Fattaqun nara dari kata waqakan, ittaqwa kan artinya tak. Sebenarnya itu bukan artinya takut. Takwa itu bukan artinya takut, Bu. Jadi misalnya ittaqullah. Ittaqullah itu bukan artinya takutlah kepada Allah. Itu sebagian aja tuh. Paling enak tuh artinya waspada. Fattaqullah, maka waspadalah kepada Allah. Taqun nara, maka waspadalah kepada neraka. Terhadap neraka. Ya, tapi boleh juga sih artinya takut nggak apa-apa. Ya. Ali mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takut dari Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari yang hari di mana kita pergi dari dunia ini, dari bumi ini. Nah, itu takwa ya. Allati yang waquduha, waqud itu bahan bakar. Yang bahan bakarnya, ini menunjukkan perempuan ya. Mana nih? Nar. Api nih. Neraka tuh perempuan. Surga juga perempuan. Nggak usah marah. Itu cuma pembagian itu aja. Pembagian kata ya. Yang bahan bakarnya an-nasu manusia. Memang manusia ada minyaknya, Bu. Manusia minyak mulu nih, banyak minyaknya. Jadi kalau jadi bahan bakar luar biasa. Wal hijaratu, dan bebatuan. Ya, tinggal kembali ke tafsir ya. Apa yang dimaksud? Ini yang menyembah berhala, batu-batu ini yang disembah juga nih, berhala-berhala yang disembah. Konon kata tafsir. Uiddat. Ui kan artinya telah di. Ya. Ya kan? Uiddat telah di. Taknya nih kembalikan neraka nih. Uiddat iya atau neraka itu telah disiapkan. Telah disediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar. Gitu, Bu. Nerakanya sudah ada. Kayak surganya sudah ada. Mudah-mudahan kita semua ya sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya, saya kira sampai di sini dulu.
Ya, kita akan ketemu lagi di Besok hari. malam. Bagi yang mau ikut lagi besok boleh lah. Ya. Nanti untuk program lanjutannya hari Rabu ya. Ini kan Senin kan? Hari Iya. Rabu jam 8 sampai jam setengah 10. Insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Bu Nini, ini sudah malam nih, nggak ditutup aja pertanyaannya. Nggak ada pertanyaan. Ya, siap. Uidat Besok tadi lagi. ulangi Ustaz. Ada. Ya Bu, Uiddat. Uidat tadi diulangi Ustaz. Uidat. Uiddat itu kan awal U sebelum akhir I. Ya kan? Berarti dia kata kerja bentuk lampau pasif. Artinya iyanya tuh di at, Bu. At itu artinya dia. Dia api neraka itu. Dia telah disediakan. Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Akar katanya apa uidat tuh, Pak Yai? Ada. Oh, Alifnya ada. awalan, tanya akhiran. Oh, ada. Hmm. Ya, baik. Orang kalau nulis skripsi kan i'dad Dr. Yahya, berarti kan ini adalah Ditulis, disiapkan, disiapkan. nah, gitu, dipersembahkan oleh. Alhamdulillah. Saya kira itu. Ya, Ya. ya. Silakan Bu Nini ditutup. Terima kasih Ustaz Solihin yang sama-sama. telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Solihin dan bermanfaat ya. Amin. Dan mengamalkannya, Amin. bisa mengamalkannya. Iya, Ya. betul mengamalkannya. Amin. Baik, kita tutup pengajian kita ini dengan alhamdulillah subhanakallah bihamdika Asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. jazakallah Ustaz. Pak Joy, Pak Joy. Ya, ya. Tuh saya udah bisa tuh background tuh. Wes. Tapi orangnya nggak kelihatan. Ya, orangnya nggak kelihatan gimana Ya, caranya. Ya, Bapak kalau mau kelihatan itu background Bapak kan putih kan? Ya, Iya nggak? iya, Temboknya putih kan? iya. Ya, Bapak jangan pakai baju putih. Bajunya hijau ini. Background biru nggak kelihatan. Oh ya, oke, baik. Ya, pokoknya harus beda dengan backgroundnya. Misalnya background saya kan hijau. Iya. Tuh, saya nggak boleh pakai baju yang sama Oh dengan background iya, saya. iya. Baik. Tapi udah dimarahin Pak, nggak boleh pakai gambar katanya, jadi saya udah hilangin. Ya baiklah kalau gitulah. Saya ikut tuh. Udah balik lagi ke biasa tuh. Iya. Udah ke baju hijau lagi. Ya makasih Pak. Sama. Alhamdulillah. Sama Terima kasih Ustaz. Sampai ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya meetingnya ya. Ya Pak Ya. Mari. Assalamualaikum, makasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Joy udah saya balikin lagi tuh.